Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan renungan kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang setia, menemani dalam kehidupan kami. Saat ini kami mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah dapat kami mengerti. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Senin 31 Juli 2023. Misteri Injil yang telah lama tersembunyi. Apakah misteri yang telah dipercayakan kepada Paulus? Efesus 3 ayat 1 sampai 6. Efesus 3 ayat 1 sampai 6. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Sewaktu Anda menelah Efesus 3 ayat 1 sampai 6. Perhatikan hal-hal berikut. Pertama, Paulus menulis bagian surat ini secara khusus kepada orang percaya, bukan Yahudi yang ada di gereja-gereja di Efesus. Efesus 3 ayat 1. Kedua, Paulus mengaku sebagai penerima sesuatu yang ia beri label penyelenggaraan kasih karunia Allah yang diberikan kepadanya untukmu. Bagi orang percaya bukan Yahudi. Efesus 3 ayat 2. Penatalayanan ini atau pelayanan kasih karunia ini adalah cara Paulus menggambarkan tugas yang diberikan kepadanya untuk mengkhotbahkan Injil kasih karunia Allah kepada orang-orang bukan Israel. Bandingkan Efesus 3 ayat 7 dan 8. Ketiga, Paulus mengklaim bahwa sebuah rahasia telah diungkapkan kepadanya, sebuah topik yang telah ditulisnya dalam surat itu. Lihat terutama Efesus 1 ayat 9 dan 10. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Rahasia Kristus. Efesus 3 ayat 3 dan 4. Paulus tidak ingin dipahami sebagai penemu Injil, tetapi dia mengklaim sebagai pelayanan yang diberikan Allah untuk memberitakannya. Keempat, Paulus tidak sendirian dalam menerima wahyu tentang rahasia ini, karena Roh juga telah mengungkapkannya kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, dengan cara yang melampaui pewahyuan Allah atas rencananya kepada generasi-generasi sebelumnya. Efesus 3 ayat 5. Istilah nabi-nabi di sini mungkin mengacu pada mereka yang memiliki dan menjalankan karunia nubuat di antara gereja-gereja Kristen mula-mula daripada para nabi perjanjian lama. Rahasia yang dulunya tersembunyi kini telah menjadi apa yang kita sebut rahasia umum. Akhirnya, dia menyatakan bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta
dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Efesus 3 ayat 6. Paulus bersemangat tentang Injil dan terutama tentang bagaimana hal itu diungkapkan dalam gereja yang terdiri dari orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Kedua kelompok ini telah menjadi dasar pembangunan komunitas baru Allah. Mereka kemanusiaannya yang baru. Gereja lihat Efesus 2 ayat 14 sampai 16. Kita dapat mengatakan bahwa mereka sekarang diubah menjadi ahli waris bersama, bertubuh bersama, termasuk dalam satu tubuh Kristus, dan menjadi rekan dari janji Injil. Lihat Efesus 3 ayat 6. Apakah jika ada sikap bahkan mungkin di bawah permukaan yang mungkin Anda pegang yang bertentangan dengan persatuan yang diajarkan oleh Injil, bagaimanakah Anda menyingkirkannya? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih di surga, Bapa, kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.